Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irmanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Heru. Semoga juga sehat. Pak Heru, Luar biasa. semangat. Ini masih semangat Pak Irmanto. Oh iya, harus semangat. Insya Allah semoga tetap dijaga semangatnya. Iya Pak Irmanto. Kemarin ada kegiatan yang sudah kita lakukan, ya, observasi. Bagaimana Pak Irmanto, perasaan Pak Irmanto yang sampai sekarang ini rasakan? Kira-kira perasaan Pak Irmanto itu setelah melakukan pembelajaran tersebut bagaimana? Oke, terima kasih Pak Heru. Yang jelas setelah diobservasi seneng ya. Kenapa seneng? Karena pengalaman. Itu yang pertama, pengalaman karena kesempatan mendapatkan pengalaman itu saya pikir tidak semua guru bisa mengalami apa yang saya alami. Saya mengajar ditunggu oleh senior. Saya menganggapnya kan senior. Karena kan meskipun rekan sejawat tapi kan senior saya. Jadi pengalaman yang luar biasa. Harapannya dari apa yang sudah kemarin kita lakukan, ada masukan-masukan yang arahnya untuk perbaikan saya, seperti itu Pak Heru. Jadi perasaannya luar biasa sekali, senang gitu ya, mendapat kesempatan bisa ditunggui, bisa dikoreksi barangkali oleh teman sejawat atau lebih tepatnya mungkin senior saya. Ini ranahnya sama nggih Pak? Oke, iya. Kita sama-sama belajar dalam hal ini. Kemudian Pak Irmanto ini apa namanya, dari rencana yang sudah Pak Irmanto lakukan waktu pembelajaran itu bagaimana Pak? Kira-kira menurut Pak Irmanto rencananya apakah sudah terlaksana dengan baik sesuai rencana yang Bapak buat atau bagaimana? Oke, kalau saya optimis ya, artinya apa yang saya kerjakan kemarin, yang saya lakukan jelas ketika belajar bersama anak-anak itu sudah, menurut saya sekali lagi sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan, baik dari awal, di tengah, ketika saya menyampaikan materi sampai akhir atau penutup. Meskipun memang kemarin kebetulan jadwalnya kan banyak bersamaan dengan saya ada tamu, ada wali murid, itu sedikit agak tergesa-gesa. Namun demikian menurut saya sudah sesuai Pak Heru, sudah sesuai dari awal sampai akhir. Menurut saya sudah sesuai, dan nanti menurut Pak Heru yang menunggu seperti apa itu mungkin bisa memberi masukan atau koreksi, karena kalau menurut saya sudah sesuai seperti apa yang saya rencanakan, seperti itu. Baik, luar biasa Pak Irmanto. Kemudian ini Pak, untuk terkait tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan itu sudah benar-benar terrealisasi sejauh pembelajaran yang sudah dilakukan? Iya, kalau untuk hasil ya, berarti hasil insya Allah sudah terbukti dengan anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat, misalkan belok kanan, belok kiri, bahasa Inggrisnya apa, itu anak-anak sudah bisa, dan itu tujuan pembelajaran saya kan memang di situ. Jadi showing direction, menunjukkan arah, bertanya arah secara sederhana, secara faktual yang terjadi di sekitar atau di lingkungan anak-anak seperti apa, itu sudah bisa. Walaupun memang saya mengakui tidak semuanya bisa, tetapi mayoritas, kalau persentase mungkin ya 95% sampai dengan 98% anak sudah menguasai untuk materi sound direction ini, gitu Pak Heru. Kemudian Pak Irmanto, ini biasa selama pembelajaran nih, kira-kira siswa mengalami kesulitan Pak? Boleh diceritakan mungkin kesulitan siswa selama pembelajaran itu? Hal-hal yang seperti apa yang menjadi kesulitan terbesar siswa mungkin? Kalau kesulitan saya pikir ada ya. Justru kesulitan yang ada itu kan tantangan atau sesuatu yang harus dibicarakan oleh guru. Contoh kesulitan, di awal kan mereka belum tahu tenrek itu apa, bagi saya itu kesulitan. Kita dalam belajar ya, karena hal baru. Di situ guru hadir menerangkan, memberikan materi, itu kesulitan yang klasikal ya. Terus kalau kesulitan yang memang real di kelas ini adalah mempertahankan anak untuk tetap bisa konsisten, untuk bisa fokus dari awal sampai akhir. Dan ini agak sulit memang, karena ya materinya bagi sebagian anak mungkin dirasa masih baru, bagi sebagian anak no problem bisa. Jadi bagi saya kesulitannya adalah untuk menjaga konsentrasi anak dari awal hingga akhir. Ini yang memang
memang membutuhkan energi lebih menurut saya seperti itu. Jadi saya harus mengontrol, mengondisikan bagaimana anak tak fokus di sela-sela mereka jenuh. Pasti anak kan jenuh, kadang bosan juga. Meskipun menurut saya sudah saya sampaikan dengan alat bantu LCD, tapi namanya anak kadang rasa jenuh, setiap anak kan berbeda, tingkatannya berbeda. Jadi kesulitan saya menjaga anak agar tetap prima ya, mungkin agar tetap fokus dari awal hingga akhir pelajaran. Jadi seperti itu. Kesulitannya untuk anak biar tetap fokus, konsen dari mulai sampai dengan akhir. Nah ini kesulitan utama saya seperti itu. Kalau untuk materi pemahaman anak ini, saya pikir bisa berjalan dengan seiringnya waktu. Artinya apa? Di awal anak belum jelas, tetapi nanti ketika masuk ke pertanyaan, masuk ke latihan itu biasanya anak justru menjadi lebih jelas. Karena beberapa anak sama itu seperti itu. Di awal belum jelas, baru terbentuk mindframe ya, kerangka utama berpikirnya. Oh, kita mau belajar tentang showing direction. Anak masih bingung, tetapi ketika nanti masuk ke latihan justru anak paham. Ada yang seperti itu. Ada yang memang di awal sudah paham, ketika diberikan latihan semakin paham juga ada seperti itu Pak. Jadi kesulitan utama saya menjaga konsentrasi anak dari awal hingga akhir. Itu yang luar biasa. Ini kesulitan malah justru dari murid ada, dari Bapak sendiri juga, Pak Irmanto ini juga mengutarakan kesulitan Pak Irmanto selama pembelajaran. Luar biasa ini Pak. Seperti itu. Jadi dari apa yang sudah Pak Irmanto bicarakan dan tujuan yang sudah Pak Irmanto sampaikan, kira-kira kalau ranah untuk nanti siswa mendapatkan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ini sudah berkaitan atau? Seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya sangat berkaitan ya. Kenapa? Karena showing direction jelas anak, contoh anak dari sekolah, dari rumah mau ke sekolah atau dari sekolah mau ke rumah, itu pasti dia melihat arah, itu pasti ya. Artinya apa? Jelas ini akan bisa diaplikasikan dalam kehidupan mereka setiap harinya. Harapannya ya bisa. Iya, terus contoh-contoh yang saya berikan pun juga saya ambilkan dari lingkungan sekitar. Misalkan kalian kesini tadi lihat berapa rambu lalu lintas. Dari anak-anak itu biasa ya. Rambu lalu lintas yang kalian lihat apa? Belok kanan, belok kiri, dilarang masuk, jangan terburu-buru. Ada rambu-rambu yang lain itu dari rambu-rambu itu harapannya anak bisa semakin paham. Artinya apa? Contoh yang saya berikan sudah berdasarkan kehidupan, sudah saya kaitkan dengan kehidupan keseharian anak. Harapannya lagi, setelah terkait apa yang dia dapat di sekolah dengan keadaan di sekitar rumah, di sekeliling mereka, anak akan semakin ingat dan kedepannya bisa diaplikasikan untuk kehidupan dia sehari-hari seperti itu. Jadi contohnya pun tidak sambil dari yang jauh-jauh, dari contoh-contoh yang ada di sekitar mereka. Tujuannya itu tadi, agar anak mudah mengaplikasikan apa yang dia dapatkan di sekolah, di kelas seperti itu Pak. Luar biasa sekali Pak Irmanto apa yang sudah menjadi yang sudah disampaikan. Kemudian Pak Irmanto, kalau misalnya ada rentang interval Pak Irmanto dalam melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira misal rentang 1 sampai 10, posisi Pak Irmanto sekarang Jadi harus menilai sendiri ya ini ya. Agak berat. Saya kira Pak Irmanto jauh lebih tahu kapasitas dan kompetensi Pak Irmanto. Saya ada di berapa ya? 80 sampai 85. Iya, 85 aja lah gitu. Kalau ke 90 belum berani. Maksimal 85. Baik. Kira-kira bisa diutarakan kekuatan Pak Irmanto yang terbesar dalam pembelajaran atau kompetensi yang Pak Irmanto rasa sudah benar-benar ada dalam diri Pak Irmanto ini, bisa diceritakan? Kalau berarti saya harus menilai diri saya sendiri ya. Jadi bahasnya apa ya? I can persuade my students more gitu ya. Saya bisa merayu, saya bisa mengajak, saya bisa memikat anak-anak di saya lebih. Ya seperti apa lebihnya itu? Satu dengan candaan, ya mungkin dengan pendekatan emosional yang selama ini sudah saya bangun. Karena kebetulan kan saya wali kelas, jadi tidak terlalu sulit untuk membangun emosional saya dengan anak.
seperti itu. Terus nanti ditambah lagi saya menyampaikan materi dengan alat bantu PowerPoint atau seperti kemarin dengan tambahan LCD. Jadi bagi saya itulah kelebihan saya yang mungkin kalau bahasa saya tidak dimiliki, bahasanya gaya ya, tidak dimiliki oleh guru-guru yang lain. Jadi saya bisa mengajak mereka menjadi dekat dengan saya ya, mungkin bisa dekat secara person. Dari situlah saya memasukkan apa materi-materi apa yang harus mereka pelajari. Jadi anak sudah merasa dekat dulu dengan gurunya. Ketika saya memberikan sesuatu yang harus mereka pelajari, sudah tidak lagi dianggap sebagai suatu beban atau bahkan bukan dianggap pelajaran. Karena kenapa? Karena kedekatan itu tadi Pak Heru. Jadi itu bagi saya kelebihan saya yang kemungkinan tidak dimiliki oleh Bapak Ibu guru lain yang tidak menjadi wali kelas seperti itu. Ya, luar biasa. Dari kemarin yang saya amati ketika Pak Hermanto mengajar di kelas itu sudah luar biasa karena ada juga pembelajaran yang mungkin dikatakan berdiferensiasi ya, dari yang kemudian berpusat pada murid, ada diskusi kecil mereka gitu kan. Nah itu menarik sekali Pak. Saya kira murid-murid juga luar biasa antusias dan respon juga ketika diajak membahas tentang kontekstual di rumah dalam keseharian mereka yang kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka yang dengan materi Ask and Give Direction-nya itu sudah luar biasa sekali Pak Hermanto. Oke. Kemudian Pak, ini hal-hal yang mungkin perlu untuk sebelum ke situ Pak, kalau kemudian dikaitkan dengan observasi yang sekarang nih yang ada di PMM terkait target perilaku yang harus dimunculkan ketika guru mengajar ini, kira-kira sudahkah kemudian Pak Hermanto rasakan sudah mengaplikasikan perilaku-perilaku tersebut yang dianjurkan untuk dilaksanakan sehingga nantinya benar-benar berpusat kepada anak atau kepada murid seperti itu. Iya, sekali lagi menurut saya sudah ya, karena memang itu menjadi rambu-rambu saya, menjadi barometer saya untuk menyampaikan materi ke anak. Jadi pijakan saya ya yang ada di PMM itu. Itu menurut saya. Terlepas nanti sudah betul atau tidak ya, tentunya saya juga mengharapkan koreksi, mengharapkan masukan dari apa yang sudah saya lakukan di kelas seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih sudah, karena memang itu rambu-rambu atau pijakan saya untuk menyampaikan materi di kelas. Jadi yang ada di PMM itulah pijakan saya. Tapi itu menurut saya ya, sekali lagi ya. Nanti koreksinya seperti apa itu yang saya harapkan dari Pak Heru. Jadi gini Pak, kemudian untuk ke pertanyaan berikutnya nih, kira-kira adakah hal yang mungkin dari pembelajaran yang sudah Pak Hermanto lakukan itu yang kemudian ingin Pak Hermanto lakukan lebih lagi atau untuk perbaikan lagi, itu adakah hal yang mungkin masih mengganjal dalam pembelajaran tersebut? Kalau saya hal yang masih mengganjal memang untuk menjaga itu tadi, menjaga anak agar tetap bisa concern, fokus dari awal sampai akhir. Ini yang menurut saya harus terus saya tingkatkan. Menjaga fokus, menjaga konsentrasi anak dari awal sampai akhir pelajaran. Ini menurut saya yang memang harus saya tingkatkan. Kenapa? Karena tanpa itu materi yang mungkin biasa saja atau yang mungkin mudah, tetapi akan menjadi sulit jikalau anak tidak punya konsentrasi, tidak punya atau tidak bisa fokus saat mengikuti pelajaran. Jadi tadi kalau Pak Heru bertanya hal apa yang kira-kira ingin ditingkatkan, saya justru di situ di fokus anak. Saya menjaga agar anak ini tetap bisa fokus, bisa konsen dari awal sampai akhir. Baik. Untuk menjaga fokus murid ini Pak, hal-hal kecil apa yang sudah Pak Hermanto merasa sudah melakukannya sehingga nanti untuk menarik siswa lebih bagus itu? Kalau untuk hal sederhana mungkin saya berjalan berkeliling ya. Berjalan berkeliling. Terus nanti bertanya ketika mereka berdiskusi, saya bertanya sudah dikerjakan belum, kesulitannya apa. Tapi itu sifatnya hanya sekilas saja, yang tujuannya agar anak tidak mungkin terlena dengan kecapean mereka atau males ya. Jadi ketika anak sudah mulai surut
konsentrasinya, fokusnya saya hampiri, saya tanya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan, ibaratnya pertanyaan pemantik saja. Yang dipantik apa? Yang dipantik perasaan fokusnya saja, perasaan konsentrasinya saja. Seperti itu. Jadi kalau istilahnya mungkin breaking ice ya, tapi ini breaking ice yang kecil, yang sifatnya hanya untuk menggugah anak agar tetap kembali fokus ketika konsentrasinya sudah mulai menurun seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang lain selain hal tersebut Pak Irwanto yang mungkin ada di benak untuk membuat anak menjadi lebih fokus dan lebih bisa senang, tertarik dan aktif dalam pembelajaran Pak Irwanto mungkin. Kalau yang itu yang lainnya mungkin jalan keliling untuk materi ya, materi mungkin bisa kemasan materi bisa saya rubah sedemikian rupa agar anak tetap bisa concern. Artinya materi-materi yang saya tampilkan atau slide-slide yang saya tampilkan ini benar-benar bisa menggelitik, bisa menarik perhatian anak seperti itu. Jadi materinya dibuat lebih interaktif. Dibuat lebih interaktif. Kalau mungkin hanya PowerPoint, mungkin bisa saya rubah menjadi video atau nanti saya jeda-jeda video, PowerPoint, diskusi seperti itu. Jadi saya mencoba mengcombine dari itu. PowerPoint, terus video tidak saya putar full, mungkin beberapa penjelasan saya cut dulu, saya pause, saya terangkan, saya kasih jok sedikit, guyon sedikit, ya, lanjut lagi ke materi video seperti itu. Jadi saya combine dari beberapa tampilan yang ada biar anak nggak jenuh. Ini saya kira banyak sekali triks yang Pak Irwanto udah lakukan ya, atau ada yang belum dilakukan dari yang Pak Irwanto? Sebenarnya juga masih ada beberapa, tapi karena mengingat kemampuan fisik kemampuan fisik dan kemampuan fisik saya dan fisik anak ketika digenjot itu mungkin bisa di jam saya, tetapi akan stamina ini akan drop atau menurun drastis di jam berikutnya. Nah ini kan juga menjadi pertimbangan saya. Misalkan saya ada bahasa Inggris jam 1-2 jam pertama, ketika anak saya genjot full fokus, dia bisa, tapi di jam ketiga keempat anak sudah akan habis. Itu pasti. Saya sudah membuktikan beberapa kali pertemuan seperti itu. Memang hasilnya untuk pelajaran saya bagus maksimal, tetapi di pelajaran berikutnya anak sudah habis tenaganya. Padahal itu baru masuk ke jam 3-4 seperti itu. Jadi ini yang mungkin menjadi tantangan tersendiri buat saya. Saya di jam pertama dan jam kedua saya bisa fokus, anak bisa fokus, bisa full energinya, tetapi juga tetap stabil di pelajaran berikutnya, nggak lemes, nggak loyo seperti itu Pak ya. Jadi untuk pembelajaran ke depan supaya anak bisa fokus, saya kira yang menurut Pak Irwanto lebih efektif, yang mungkin Pak Irwanto nanti akan dilakukan di pembelajaran berikutnya setelah pembelajaran ini, yang mana Pak Irwanto ya? Kalau saya tepakan menggunakan alat bantu ya. Alat bantu. Iya, karena terbukti dengan alat bantu ini anak lebih minimal tertarik dulu. Minimal tertarik. Kalau kita bahasanya konvensional menerangkan biasa, yang kita lakukan sebelumnya mungkin nggak berpusat pada anak juga, ya. Terus anak juga sudah jenuh. Tetapi ketika kita menggunakan alat bantu dengan media ini, anak tertarik, minimal tertarik dulu. Ya itu. Jadi harapan saya ke depan saya tetap menggunakan alat bantu, ya, agar anak tertarik. Setelah anak tertarik, insya Allah materi akan bisa masuk dengan mudah. Ini menarik Pak Irwanto. Jadi hal-hal itu kira-kira Pak Irwanto ingin terapkan kapan nih? Iya. Kalau saya terapkan, sebenarnya hampir di setiap saya masuk kelas, saya sudah siapkan. Ya, walaupun memang tidak selalu bisa saya terapkan karena kondisi anak kondisi anak kadang capek seperti itu. Karena kan tidak selalu di jam 1-2 saya. Kalau jam 1-2 hampir pasti saya menggunakan itu. Tapi jam ke-3-4 biasanya tidak full, tapi mungkin jam ke-3-nya atau jam ke-4-nya pasti ada. Seperti itu, penggunaan alat bantu itu pasti ada. Jelas tidak mungkin saya menerangkan dari awal sampai akhir, karena kalau saya seperti itu tidak berpusat pada anak lagi, gitu Pak Heru. Jadi untuk pertemuan berikutnya ini di kelas berapa kemarin? 7E nggih? Iya, pertemuan berikutnya di kelas 7D kalau tidak salah itu pasti akan saya gunakan karena kan sudah terbukti. Ya minimal anak tertarik dulu. Dengan anak tertarik harapannya anak bisa lebih mudah memahami materi yang saya sampaikan gitu. Atau ada alternatif lain untuk nanti lebih bisa membuat anak fokus kembali gitu dari kendala-kendala untuk menanggulangi yang anak loyo dan lain sebagainya tadi ketika
Ada, iya. Dengan Mungkin bermain peran ya. bermain peran. juga. Iya, bermain peran untuk Role menghilangkan. play, gitu. Iya, role play untuk menghilangkan ngantuk. Jadi kalau memang bertahap ya Pak Heru ya. Kalau dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggugah fokus konsentrasi mereka dirasa sudah cukup ya sudah. Tapi kalau dengan 1, 2, 3 atau bahkan 4 pertanyaan anak masih kelihatan lemes, Iya. capek, saya suruh istirahat, saya suruh minum, ya kalau memang sudah bisa fokus lagi, ya sudah, no problem. Tapi kalau dengan 4 pertanyaan kok masih belum bisa tergugah semangatnya, masih loyo, masih lemes, ya role play, bermain peran. Saya suruh ke depan, nanti membaca bergantian. Itu sifatnya pun hanya untuk pematik tadi. Jadi tidak fokus untuk membacanya, nggak hanya menghilangkan ngantuk, menghilangkan capek. Dengan dia berdiri, dengan dia berjalan, terjadi stretching kecil. Ya harapannya seperti itu. Iya, jadi agak fresh lagi gitu. Jadi itu hanya trik saja lah. Iya, ini luar biasa Pak Irmanto untuk menjaga fokus anak. Ternyata Pak Irmanto punya ini hanya butuh mungkin konsistensi dalam penerapannya Pak Irmanto. Saya kira itu bisa kemudian nanti bisa Pak Irmanto terapkan ya nanti untuk pertemuan berikutnya. Oh iya, harus dong. Luar biasa. Saya jadi nanti ingin penasaran nanti setelah Pak Irmanto menerapkan ini dengan konsisten itu jadi seperti apa itu kan. Saya jadi akan mungkin nanti saya mau ajak diskusi kembali Pak Irmanto setelah Pak Irmanto menerapkan ini nanti anak menjadi fokus atau ada perubahan dalam diri anak seperti apa gitu. Saya jadi penasaran dan menunggu-nunggu nanti setelah Pak Irmanto menerapkan ini. Baik Pak Irmanto, terima kasih saya kira untuk percakapan setelah observasi ini, harapannya nanti ada perubahan. Iya, semoga Pak Heru, karena saya juga berprinsip ketika perlakuannya berbeda, hasilnya insya Allah berbeda juga. Gitu Pak Irmanto. Ini alhamdulillah percakapan ini saya kira cukup Pak Irmanto. Terima kasih banyak. Saya juga ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Mohon maaf sudah mengganggu kegiatan Pak Irmanto ini, dan harapannya menjadi hal yang bermanfaat dan untuk kedepannya, khususnya untuk peserta didik ya Pak Irmanto, karena murid itu adalah agen atau agent of change yang untuk merubah peradaban yang ada di depan nanti. Saya juga terima kasih Pak Heru. Saya tidak merasa terganggu, tidak bisa direpoti. Justru nanti masukan dari Pak Heru ya saya tunggu untuk perbaikan saya. Semoga kita semakin ada peningkatan pemahaman. Ya gitu saya bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih banyak Pak. Sampai ketemu. Melanjutkan aktivitas Pak Irmanto selanjutnya. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Monggo Pak Keli, saya tinggal dulu. Terima kasih.